Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan kita bangun. Makanya tadi dalam doa saya bilang atas penentuan Tuhan kita bangun. Bayangkan kalau ada di antara kita ada yang gak bangun. Majelis berarti siap sudah ibadah penguatan. Tapi bersyukur pagi ini kita bangun karena penentuan Tuhan. Untuk itu tema dari sinodal jemaat, kuduskanlah dirimu. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Itu tema kita. Tidak terasa ya Bapak Ibu, 1 bulan ke depan kita akan merayakan hari kemerdekaan. 1 bulan 1 hari kan, hari 16 Juli ya. Genap 78 tahun sudah bangsa kita. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar saya dan Bapak Ibu merdeka mengalami dan merasakan sesungguhnya kemerdekaan itu? Ternyata tidak semua ya Bapak Ibu. Karena ada banyak sebagian orang di antara kita berhadapan dalam kungkungan penjajahan. Ada banyak merasa perbuatan tidak adil semena-mena terhadap diri kita. Sehingga seringkali kita pasrah, seringkali kita minder, seringkali kita tidak mau berbuat apa-apa. Tetapi ada juga sikap yang tidak bertanggung jawab atas kemerdekaan dan menyalahgunakan untuk merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Merdeka di atas kertas oke, tapi belum tentu benar-benar merdeka dalam kehidupan nyata kita. Ini pun terjadi dalam hal rohani saya dan jemaat. Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, supaya kita dapat hidup kudus dan berkenan kepadanya. Namun kita gagal fokus loh Bapak Ibu jemaat. Ada banyak orang merasa merdeka, tetapi lupa bahwa hidup kudus itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 22 itu kita ingat juga. Ya, ketika di situ katakan setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Saya dan Bapak Ibu diminta untuk hidup kudus. Artinya kita tidak boleh hidup seenak kita, semau kita, suka-suka kita lah, begitu. Kita lupa bahwa semua yang ada hari ini kita hidup itu hanya karena keselamatan Tuhan. Keselamatan adalah anugerah dan inisiatif. Jadi jangan pernah kita terbesit pikiran kita, terapa-apa, tipu-tipu kecil-kecil, tipis-tipis saja, terapa-apa mau Ibu Pendeta. Tipu juga untuk baik mau, ancur. Ada juga kita terbesit, mungkin kita bilang simpan dendam, amarah terhadap orang lain. Bukan semua juga itu kita melakukannya. Tuhan pasti maklum kok Ibu Pendeta. Kompromi-kompromi kecil dengan dosa terus berlangsung di antara kita. Sampai kita lupa semua itu kita anggap biasa monda. Itu ya Bapak Ibu. Ini kita diingatkan. Kita lupa Allah membebaskan kita dari semua dosa supaya kita jadi hamba kebenaran. Kita lupa bahwa hidup ini adalah Tuhan sedang menaruh maksudnya, tujuannya, rancangannya harus kita lakukan. Jadi tidak bisa kita pikir zona nyaman kita, ya hidup untuk hari ini ya sudah, besok hidup lagi ya sudah. Tanpa makna, tanpa bobot dan hidup kita tidak berkualitas. Bapak Ibu, ini penting. Pembacaan berturut-turut sinodal ini saya sendiri pribadi diberkati loh. Ya, ingat Hosea pasal 2 ya, cerita berapa minggu lalu. Jangan seperti kacang lupa kulit, begitu. Sudah ditolong Tuhan sampai menunduk, memberi suap, memberi makan, tapi kadang-kadang kita lupa seperti kacang lupa kulit. Pembacaan kita juga Zefanya, sebelum Zefanya Yunus ya. Kita harus punya iman yang menyatakan keselamatan bagi banyak orang. Jangan punya iman eksklusif. Artinya iman yang hanya untuk diri sendiri. Sementara Bapak Ibu, hari ini kota Jayapura kita rasanya asing di negeri sendiri. Semua orang datang, tidak ada yang batasi lewat kapal, lewat udara, darat, semua datang kota ini.
Sehingga bagaimana menyatakan keselamatan itu bagi banyak orang yang belum percaya dengan saya dan Bapak Ibu kepada Kristus. Itu penting. Sehingga Yunus kasih ingat kita juga itu. Zevanya seruan pertobatan. Bapak Ibu itu sungguh luar biasa. Zevanya 2 kemarin bilang, kita ini bangsa acuh tak acuh. Tetapi dalam Alkitab bahasa sehari-hari itu disebut dengan bangsa yang tidak tahu malu. Bapak Ibu, kita bukan bangsa yang tidak tahu malu. Pastikan itu. Karena kita diselamatkan, anugerah Tuhan luar biasa. Sehingga seruan bertobat oleh Zevanya itu penting. Untuk kita boleh melihat hal ini. Lanjut kejadian pasal 1 kemarin. Allah itu berdaulat dalam seluruh sejarah kehidupan dunia. Bangsa dan kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga gak ada yang kebetulan. Allah itu berdaulat. Ya, mau menderita sekalipun, sengsara sekalipun, Allah tetap berdaulat. Roma 5 bilang ya, bermegah juga dalam kesengsaraan, bermegah juga dalam semua penderitaan, karena dalam kesengsaraan itu ada tahan uji, dalam tahan uji itu ada ketekunan, dalam ketekunan itu ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Lagi kalau pu janji itu kadang-kadang dong ingkar janji. Jadi ibu-ibu jangan tahu pegang laki-laki, suami pu kata-kata begitu. Kadang-kadang kita sakit hati juga, atau sebaliknya. Istri juga ingkar janji, oh iya sudah Pak, saya sudah berhenti untuk COD, kurir gak akan datang lagi di sapu rumah untuk bawa sapu, kirim pagi, kirim siang, kirim malam. Tapi Maitua tetap ingkar janji, COD datang terus, kurir datang terus, bayar di tempat. Ya, tetapi itu mengingatkan saya dan Bapak Ibu. Sampai pada pembacaan kemarin Keluaran 14. Wow, luar biasa. Coba kita berdiri di Dok 2. Ya, kita berempati dengan situasi hari itu ketika kita belah itu laut Dok 2, kita jalan kering sampai di kayu pulau. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu iman. Sehingga lewat pembacaan kemarin kita diingatkan, yang sudah mulai ragu dengan kemahakuasaan Tuhan, yang ragu dengan kedaulatan Tuhan, itu cerita minggu lalu kita diingatkan. Sehingga bangsa ini dibawa menyeberangi laut Teberau. Dan hari ini tidak kebetulan sinodal, dia bilang kita baca lagi Yosua. Itu penting karena bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang terpisah dari kebiasaan hidup dunia. Bukan berarti ya saya dan Bapak Ibu tidak bisa bergaul dalam dunia. Tapi yang diminta adalah karakter kita, cara pikir kita, pandangan kita, pribadi kita, tutur kata kita. Itu menyenangkan hati Tuhan, bukan dunia. Jadi kalau di dunia media sosial, baru kemarin kasih keluar status, Tuhan kau gembalaku yang baik. Ih, semua baca buka, main kita diberkati. Selang berapa menit sudah bikin status lain. Sebenarnya mau piara anjing, tapi kok orang-orang dalam kompleks nih kayak anjing ya. Oh, Bapak Ibu, itu realita hari ini. Tangan kita gatal loh. Tidak bisa tulis hal-hal yang baik saja. Ternyata singgung mama mantu kah? Singgung ipar di sebelah kah? Ini. Kita lupa bahwa hidup saya dan Bapak Ibu itu serupa dan segambar pembacaan Kejadian minggu lalu. Goyangan-goyangan kita di TikTok anak muda, ya ini tolong diperhatikan. Goyangan hebat muka belakang, padahal salib ada pica di dada. Kira-kira nih goyangan-goyangan ini bikin orang nonton di TikTok ini, aduh. Ini Bapak Ibu, ya ini harus kita coba merenung. Mengapa kekudusan itu begitu penting? Sehingga hari ini sinodal bilang kita baca Yosua 3 ayat 17 ayat ini. Ya, Yosua bin Nun adalah asisten pribadi dari Musa. Dia menemani Musa hingga mati. Dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah kematian Musa. Untuk itu mereka diminta harus bertolak dari Sitim. Lalu mereka berkemah sebelum seberangi sungai Yordan. Yordan itu bahasa Ibrani artinya Yarden. Ya, Yarden, yang artinya yang turun ke bawah. Artinya dari Laut Mati terdapat dasar lembah Yordan kurang lebih 177 meter. Dari dasar lembah turun lagi sampai 393 meter. Sungai ini memiliki debit air yang terbesar. Dalam rangka memasuki tanah Kanaan yang nantinya mereka lewati sungai Yordan, Allah beri perintah, sebuah pengingat bagi kita mengenai tabut perjanjian itu. Bapak Ibu, tabut perjanjian itu sebagai simbol yang pertama, hadirnya Allah, kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan bangsa ini, tapi juga kita. Yang kedua, tabut perjanjian itu wadah bagi kedua loh batu, 10 hukum Tuhan yang tadi kita dengar sebagai petunjuk hidup baru. Ini sebuah keharusan karena Allah
itu kudus, maka kita pun hidup kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini penting. Tidak bisa kita suruh anak buah, anak cucu, kok gas ke sana, nenek punya 2 angka jangan kau tabula balik. Nenek baru mimpi ini ban belakang ini 90 kayaknya ukuran. Kok kali 9. Kok gas, jangan kau salah. Bapak Ibu tahu yang depan Pasifik itu, kayak ada bikin kelas kelompok kecil itu. Ternyata dong ada belajar mungkin berapa SKS, saya juga kurang paham. Dong bilang, Bu Pendeta beda lah, kami yang di depan Pasifik dengan yang main diam-diam tuh handphone togel. Sebentar angka naik 7.000 naik 9.000 naik 10.000 itu togel online yang di handphone. Gambar perempuan lalu bling-bling semua keluar. Bapak Ibu, hari ini 25 sepanggal, saya tinggal 25. Tanpa minum yang 25 itu yang tua-tua dan sudah gantung sepatu. Yang muda-muda ada naik ganti tanpa duduk itu untuk minum. Saya berapa kali melakukan ibadah pelepasan yang baru lulus SMP, kenaikan kelas SMP, dong bikin di pantai, bukan main. Dalam dompet tas Bapak Ibu bukan hanya isi taro, ciki-ciki, silver queen, isi Anmer Pak. Bapak Ibu tahu Anmer lah ya, nggak mungkin nggak tahu Anmer. Anggur merah, 4 botol, 1 anak lari Ibu Pendeta, anak ada bawa Anmer. Salah siapa? Jangan marah dorang. Dorang ikut contoh dan teladan siapa Bapak Ibu? Saya gagal sebagai hamba. Bapak Ibu juga orang tua kita gagal karena mengeluarkan produk yang tidak hidup kudus. Acara baptisan selesai acara di rumah. Yang baptis anak kecil. Tapi acara keluarga habis itu tahu Bapak Mama nih kacau gara-gara Anmer tadi. Antar mas kawin selesai sudah pulang tidur. Ada acara tambahan lagi. Kacau lagi. Bapak Ibu, contoh dan teladan apa yang kita kasih untuk generasi kita? Saya harus keras Bapak Ibu. Karena saya berdosa kalau tidak menyampaikannya. Dengan pemekaran provinsi yang sudah banyak, ada banyak orang punya kepentingan untuk tanah ini. Tapi kalau kita tidak hidup kudus, mengajarkan itu bagi generasi, minta maaf 10 tahun, 20 tahun ke depan GKI di tanah Papua seperti apa. Bukan hanya di saya, tapi setiap kita yang mendiami negeri ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus waktu bangkit itu kan Maria dan 2 mau datang toh, mau rempahi Yesus. Lalu ada batu bokar, yang dorong batu bokar itu siapa? Manusia kah malaikat? Hah? Coba Bapak Ibu. Yes, suaranya besar apa? Malaikat. Artinya apa? Manusia datang semua sudah Tuhan buat. Tuhan Allah mau bilang, ayah kada, ayah ini, saya nih sudah yang berdaulat atas kehidupan kalian. Apalagi yang harus kita takutkan? Mau suami, istri, masalah rumah tangga, masalah masa depan anak-anak, masalah perut, masalah pekerjaan dan hidup makan hari-hari. Allah itu berdaulat. Terlalu kecil bagi Tuhan kalau soal hal-hal yang tadi. Sehingga mari pembacaan dari sinode ke sinode, Bapak Ibu itu bukan sekedar, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh percaya Allah itu berdaulat, ada di tengah-tengah kita kalau kita hidup kudus. Itu aja, tidak ada cerita lain. Karena besok ketika saya dan Bapak Ibu pulang kembali, tinggalkan dunia ini, Tuhan gak tanya, oh sudah berapa lama jadi kepala bidang, oh punya harta ada di ini kah, oh investasi emas di Penggadaian, oh punya sertifikat tanah di Biak, di Serui, Seng, Tarada, Arobai. Yang Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kita menangkan dari sebuah penderitaan dalam dunia ini. Penderitaan yang tidak bersuara. Mengapa saya bilang penderitaan tak bersuara? Bapak Ibu ingat cerita ya minggu sengsara, Yesus seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Keluh, dia terbicara banyak, dia jalani itu tanpa sungut dan bantahan. Buat siapa? Saya dan Bapak Ibu. Nah hari ini kerja sedikit dalam gereja bicara banyak, oh besok kok kasih naik dia, besok majelis gantian kasih naik dia, oh PKB itu besok kasih naik dia, pengurus PD bicara banyak di luar itu, nanti dia lagi urus barang ini. Kok bisa kita banyak bicara? Yesus sudah beri contoh itu. Sehingga pada bagian ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita tentang tabut perjanjian, kehadiran dia yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bangsa Israel harus yakin akan kepemimpinan ilahi, karena perjalanan di depan mereka itu belum diinjak. Baca ayat 4 terakhir ya. Coba Bapak Ibu lihat ayat 4 bagian terakhir itu. Di situ dikatakan, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya menjalani berapa bulan ke depan tahun ini saya dan Bapak Ibu tidak tahu. Suami bagaimana, istri bagaimana, anak mantu bagaimana. Apakah kita lengkap sampai mengakhiri tahun, lalu kita jumpa tahun baru semua rahasia.
Sehingga tabut perjanjian mengingatkan kita ketika dia ada di depan dengan jarak 9 meter saja. Ya, karena satu hasta itu 25 cm, ini 2000 hasta. Kalau kita kali itu sekitar mungkin jaraknya 9 meter antara bangsa ini dengan tabut perjanjian. Ini artinya mengapa Bapak Ibu tabut perjanjian mewujudkan, menunjukkan Allah yang sedang berjalan di depan umatnya, memimpin bangsa ini mereka melawan musuh-musuh. Ada di ayat 10 ya, orang heavy ya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu ada apa yang terjadi di depan kita. Sehingga ini kasih ingat kita bahwa Allah itu ada di depan. Gak usah takut. Begitu. Sehingga ayat 10 ingatkan kita itu bahwa musuh yang diumpamakan dari orang-orang atau bangsa ini. Tabut perjanjian juga merupakan lambang bimbingan yang mereka butuhkan di masa depan. Keterpisahan umatnya dengan tabut perjanjian yang 9 meter itu artinya saya dan Bapak Ibu kita sedang disendirikan. Ya, artinya kita sedang melakukan sebuah tugas kudus, kados itu yang Tuhan beri bagi saya dan Bapak Ibu hari ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, untuk itu ada Tuhan yang berjalan di depan dan semuanya menjadi urusan Tuhan. Sehingga stop sudah dengan togel. 3 nomor, 4 nomor, aduh Bapak Ibu, urusan makan ini Tuhan dia sanggup Bapak Ibu. Burung saja di udara dia pelihara, baik apalagi kita. Amin. Yes, Bapak Ibu ingat itu. Untuk itu umat akan selalu ada di belakang, agar dapat menyaksikan, umat melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan dan kedahsyatannya yang berperang melawan musuh-musuh. Dengan terbelahnya sungai Yordan antara tempat kering dan tempat basah, itu simbol sebuah kekudusan Allah yang semata-mata. Agar umat percaya dan beriman pada Allah. Dengan menguduskan diri mereka akan melihat pada ayat 5 keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Mereka tetap berdiri di tengah sungai Yordan. Wow, kering tempat itu sama seperti pembacaan minggu lalu. Menghormati Allah. Sehingga pada ayat 9 Yosua bilang, datang, dengar firman supaya tahu bahwa ada Allah di tengah-tengah kita. Ya, bagaimana ibadah KSP sudah rumah saya tara pergi. Baru Bapak mau bilang, nak tunas, anak-anak kasih uang kembali bersih. Bapak bilang apa? PKB. Bapak bilang kita tunas. Bapak PKB sebelah rumah, Bapak sondor pergi. Hati-hati, anak kasih uang kembali bersih. Anak sekarang, kita baru bicara 2 kalimat dong lebih. Jadi ini tidak main-main Bapak Ibu. Sehingga Yosua bilang datang, dengar firman, dan sungguh-sungguh menguduskan diri. Dengan menguduskan diri maka terjadi peristiwa. Bapak Ibu lihat ayat 12. Orang dari setiap suku, ayat 12, awal mula lahirnya eklesia dalam bahasa Yunani, ya, gereja. Gereja ini bukan gedung. Saya sama Bapak Ibu punya kehidupan, tubuh kita. Itu gereja yang sesungguhnya. Yang harus kita keluar dari kegelapan, keluar dari perbudakan, keluar dari semua hal. Seperti arak-arakan menuju sungai Yordan. Karena Allah ada di depan kita, karena kita sedang menjaga kekudusan itu. Jemaat Tuhan, bentuk kekudusan itu harus terus dijaga. Bukan persoalan kita rajin beri persepuluhan, persembahan, rajin aktif terlibat dalam ibadah-ibadah. Bukan sekedar itu. Tetapi yang dimaksud hari ini menjaga kekudusan saya dan Bapak Ibu itu harus kekudusan kita terpancar bagi banyak orang. Karena kita ini surat Kristus yang terbuka. Bukan hanya untuk orang Nasrani. Semua orang ada datang di negeri kita ini. Kita asing di negeri sendiri. Saya pergi pimpin ibadah subuh, azan subuhnya. Saya pikir tidak ada yang kebetulan. Allah menghendaki semua hal ini terjadi. Karena dia sedang proses kita melalui mereka. Sehingga mari Bapak Ibu ini tidak main-main. Besok pagi kalau kita bangun, yuk jaga kekudusan kita. Karena Allah ada di tengah-tengah kita. Terlalu kecil bagi Tuhan persoalan hal-hal duniawi yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan sanggup. Amin.
angkat suaramu, gloria, haleluya dan puji